Yang mondok satu hari. Jadi MAN itu singkatan Madrasah Aliyah Negeri. Jadi kalau bawa aliran resmi ya jadi surga. Kalau keliru ya tidak tahu. Jadi begini ya, kalau ini peringatan bagi teman-teman yang di Madrasah Aliyah Negeri, bahwa kata Rasulullah SAW, sesuatu itu yang tidak berstatus wajib atau berstatus haram itu nanti statusnya tergantung niat. Kalau karuan sholat kan wajib ya, kalau zina karuan haram, itu nggak bisa diniati karena karuan haram. Jadi nggak boleh saya nyolong niatnya baik, tidak mungkin karena karuan apa? Nyolong atau mencuri. Tapi kalau orang sekolah di umum kayak di MAN maupun di Aliyah atau kedokteran itu tergantung apa? Niat. Niat itu tergantung oleh untung ruginya agama tentang amal. Seorang lagi tentang untung ruginya agama tentang. Saya tuh masih ingat dulu yang namanya sekolah umum itu mesti dituduh Muhammadiyah atau nasional. Jika anak-anak kiai dulu nggak ada sekolah apa. Tapi akhirnya apa, yang jadi dokter juga Cino, non Muslim apa? Muslim. Jadi pejabat juga identik dengan orang nggak sholat. Dulu ambil pejabat itu rata-rata enggak sholat. Jika kalau ngadakan pengajian dulu kan di berapa? Sulit. Karena pejabatnya rata-rata nggak seneng apa? Nggak seneng kiai, nggak seneng sholat, ternyata nggak seneng kiai. Lama-lama kiai sadar hal itu, ada revolusi, putra-putra kiai besar juga banyak yang kuliah. Mulai Gus Wahid Hasyim sampai jadi Menteri Agama. Bapak saya sendiri punya anak pertama sampai jadi wakil bupati dulu. Kiai Majid punya anak Nurholis Majid. Semenjak itu banyak orang yang keluarga kiai jabat di jajaran apa? Pemerintahan. Akhirnya justru pejabat nggak sholat itu jadi aneh. Sekarang pejabat nggak sholat itu aneh apa enggak? Aneh. Artinya gini, sekolah di Aliyah maupun di SMK atau di SMA itu nanti tergantung apa? Niat. Tapi tentu niat itu butuh pembuktian. Bilang seneng agama tapi kok gak pernah ngaji, itu aneh, no? Termasuk ingin alim mondok 1 jam itu agak aneh. Daripada sama sekali alim. Ya karena dunia itu tempatnya orang aneh. Tapi saya ini cerita, kalau dulu itu bahkan pakai celana saja dianggap Belanda ya, era Belanda dulu kalau ada orang pakai celana dianggap kafir karena mirip Belanda. Nah, perubahan ini semua nanti tergantung niat. Pembenaran niat itu tergantung tadi untung ruginya agama terhadap sistem yang kita pilih. Misalnya kita milih jadi pejabat, tapi niatnya membentengi akidah ahli sunnah apa? Karena nanti misalnya yang menang di Indonesia itu partai yang berpaham Wahabi, nanti Wali Songo itu tidak ditulis Wali Songo, tempat bid'ah dan khurafat. Karena otoritasnya Wahabi. Sekarang ziarah dianggap sunat karena kita berakidah di sunnah. Tapi nanti kalau kita kalah dan yang kuasa mereka, kira-kira Wali Songo itu tersangka apa terbuka? Tersangka apa terbuka? Tersangka. Jadi otoritas politik itu penting karena sebagian itu diatur oleh negara. Ada pepatah annas waladi dimuluki, manusia itu mengikuti agama para penguasa. Di Indonesia karena yang mayoritas ahli sunnah, termasuk NU, beberapa ormas lain masih ahli sunnah, sebagian yang enggak, tapi mayoritas ahli. Sehingga ahli sunnah di Indonesia enggak tersangka. Coba kalau sampai hidup begini di Iran, tersangka enggak? Tersangka. Kamu tahlilan di Sunan Bonang, dipuji, seneng kiai, seneng wali. Coba tahlilan di Arab Saudi. Ternyata saya mau ngomong bahwa Anda jabat di monggo, sekolah di monggo, tapi semua diniati yang baik. Nah, soal perilaku terserah masing-masing. Misalnya, tapi nak kuliah mari pacaran. Nah, masih udah kuliah pacaran ya haram. Itu haramnya bukan karena kuliahnya ya karena pacarannya. Menurut Ketua Aman ini kalau pacaran ya haram. Haram plus keterlaluan. Artinya haram itu bawaan kampus apa bawaan pacaran? Pacaran. Jadi kan sama, orang nggak jelas itu haramnya karena ada jelasnya. Tapi kadang-kadang orang bilang nak kuliah mesti pacaran. Itu tidak kuliah kalau pacaran ya statusnya apalagi Ketua Aman haram dan keterlaluan.
Ini penting saya utarakan supaya nggak ada dikotomi dalam hidup Islam ya, nggak ada dikotomi. Nah, caranya gimana mendengar para ulama? Saya alhamdulillah dalam banyak kajian fikih itu diminta sebagai rujukan. Saya itu masih ingat betul ketika Basul Masail dulu nggak boleh ada guru perempuan, nggak boleh ada polisi perempuan. Dulu kiai kuno itu kan anak perempuan nggak boleh sekolah, sehingga nggak ada yang jadi polwan, nggak ada yang jadi guru, jadi itu ketika jadi polemik itu yang menjadikan halal itu karena kita mendengar, seolah lagi karena kita mendengar. Itu ada cerita polisi pas itu ikut Basul Masail. Pak Kiai kalau polisi nggak boleh ada yang perempuan itu kadang pengedar narkoba itu memanfaatkan perempuan dan kadang menyembunyikannya itu di alat vitalnya, alat vaginanya. Oh itu kalau yang ngecek Pak Man itu Gak jadi ngecek. Nah artinya itu karena mendengar itu maka satu keharusan institusi polisi itu harus yang poluan supaya nanti bisa meriksa yang tersangka perempuan. Itu juga dimana kalau semua guru cowok terus nerangkan psikologi khas perempuan kan tidak bisa. Karena lelaki tetap lelaki. Kalau guru matematika cowok itu kacau karena nggak pernah nulis koma. Kalau apa dibulatkan, harganya berapa? 950 ada 1000 aja. Kalau perempuan kan biasa perhitungan, jadi koma dihitung. Makanya kalau Menteri Keuangan baiknya perempuan supaya komanya kalau baik bulat semua. Karena kalau cowok disuruh porogapit pantangan. Sehingga ada hal-hal yang harus terwakili oleh perempuan. Kedokteran juga gitu, dulu itu anak perempuan jadi dokter. Tapi kan lama-lama ada penyakit kandungan, penyakit macam-macam yang khas perempuan. Ya kita butuh juga perempuan jadi dokter dan sebagainya. Nah, intinya amal-amal yang belum berstatus. Tadi ya ulang lagi, ada amal sudah ada berstatus kayak sholat wajib. Selamanya akan wajib, tidak bisa. Saya tidak sholat tapi niatnya gini, tidak bisa. Zina haram, nggak bisa. Saya niatnya tapi baik, ya nggak bisa. Haram ya nggak bisa diniatin. Tapi ada hal-hal yang status hukumnya itu tidak wajib juga tidak haram. Nah ini yang memperkuat atau menstatuskan hanya nih. Masuk sampean nikah itu hukumnya mubah. Tapi kalau niatnya supaya ada zina, terus niat punya keturunan yang nanti sujud sama Allah, rukuk sama Allah, nikah menjadi wajib. Karena dengan demikian melangsungkan kelangsungan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah banyak amal yang bentuknya duniawi tapi menjadi akhirat karena ini. Tapi banyak amal yang modusnya, statusnya seakan-akan ukhrawi menjadi buruk juga karena. Jadi kalau Pak Ibrahim itu pura-pura subahan, istighosaan, tos banyak besar. Nanti niatnya kalau sudah terkenal wali nanti saya nipu. Jadilah di masa kedua. Dia sudah tetangganya. Karena betul, andekan dia pakai celana seperempat, terus nggak pakai baju di perapatan, bohong sama orang dipercaya nggak? Nggak dipercaya. Dia dipercaya karena modusnya gaya akhirat. Coba caranya istighosa dengan modus seperti itu kan meyakinkan apa? Meyakinkan. Itu namanya apa? Modus akhirat untuk dunia. Coba kalau dia dari awal preman, kewatonan, terus bilang gini, ayo titip 1 juta, nanti bisa 10 juta. Ada orang percaya nggak? Enggak kan? Gara-gara pura soleh tadi, modus akhirat. Nah, akhirnya dipercaya kan? Naman itu potensi modus akhirat, maka hati-hati. Karena bawa status agama. Jadi ini semoga barokahnya ngaji benar-benar tidak modus ya. Amin. Kiai juga sama. Kiai juga bawa modus akhirat, maka hati-hati. Kan banyak di TV itu ustaz terlibat kasus. Dulu artis yang terlibat kasus itu ya bermodus ustaz ya bermodus akhirat. Sampai korbannya banyak. Makanya niat itu penting ya. Jadi niat itu banyak amal yang suratul amal itu duniawi menjadi akhirat karena nih. Nggak tadi misalnya mbak ini jadi polisi nggak apa-apa. Niatnya supaya kalau jadi polisi bisa ikut di BNN Badan Anti Narkoba, Badan Narkoba Nasional, Narkotika Nasional. Barokahnya itu generasi kita terselamatkan dari narkotika. Banyak direktur BNN yang datang ke saya, reskrim sering soal saya. Aji sama saya. Dia cerita, Gus Anda pulang saja supaya orang
nggak zina, nggak narkoba, kita yang nangkap. Jadi kan sinergi yang kiai mengancam akhirat kalau kamu narkoba neraka, yang reskrim mengancam penjara kan jadi kuat. Namanya kerjasama ulama dan umat. Makanya dikatakan al ulama wal umaro tau amani. Sebenarnya ulama dan umaro itu dua saudara misalnya kiai ngancam kalau kamu zina, kalau kamu maling, ancamannya neraka. Kadang orang diancam neraka kan tidak takut, tapi kan nanti. Kalau diancam reskrim sekarang juga kan, sekarang juga ditangkap di penjara. Kalau yang jadi ulama niatnya yang ngawal Islam, yang jadi umaro juga niatnya ngawal Islam, maka ini menjadi sinergi yang baik. Kayak MAN itu kan gitu, temanya agama tapi oleh negara di negeri kan luar biasa. Ngajar agama dapat gaji itu Saidun di dunia wal akhir. Kan keren loh. Debat. Makanya MAN itu paling aneh. Ngurusi agama dapat gaji. Kalau kiai pendak tahlil. Yang paling buruk mutin dulu. Kalau anaknya minta uang cung rano mati kok jalur duit. Enggak ada orang meninggal kok minta uang karena rezekinya nunggu orang mati. Di mutin dulu. Kalau sekarang kan kesra ya. Kalau mutin dulu dapat uang kan nunggu orang mati. Makanya kalau istrinya minta belanja, Pak minta belanja rano mati. Ada musim rezeki. Namanya uang nunggu orang apa? Jadi ini penting sekali, saya dari awal diminta Pak Taufik dan dari awal saya punya rencana mau menerangkannya. Jadi hadis yang dinomor-satukan oleh ulama-ulama dulu itu hadis tentang apa? Ya, amal-amal. Sama misalnya istri berdandan demi suami maka nanti berdandan demi suami orang lain maka haram kan gitu ya seterusnya. Karena yang membentuk itu niat. Ramah juga gitu. Ada orang ramah sama tetangganya, sama keluarganya. Ada sekarang ramah itu profesi. Itu pegawai bank itu ramah semua. Tapi tanyakan suaminya, judesnya minta apa? Habis marah dari rumah sekali kerja senyum. Karena senyum sudah spesina, sudah profesi. Paling bahaya kalau sudah senyum. Jangan-jangan Papa ini senyum sudah profesi. Atau tebar pesona. Tebar pesona. Nah senyum yang sunat itu yang bawaan agama. Tapi sekarang senyum itu apa? Sudah profesi. Coba ya kayak pramugari itu kan hebat betul. Ada orang muntah wong desa, udah muntah desa jalannya aneh-aneh. Pak ada yang bisa saya bantu. Sampai paknya nggak bisa tidur kok baik gitu. Istri saya ada begitu. Udah cantik, sob. Baru dia sadar dikasih tahu teman itu profesi. Tanyakan suaminya. Aslinya sama suaminya Aslinya. Ketemu aslinya. ya ketemu. Jadi sekarang zaman akhir itu banyak kebaikan itu profesi. Ini juga sama Papa jangan sampai gitu ya. Ngajar itu profesi. Orang lain diajar kan dapat gaji. Sama anaknya tidak mau ngajar. Karena tidak dapat makanya banyak anaknya dulu goblok. Di kelas ngajar karena apa? Profesi ya Pak? Tapi jiwa pengajarnya nggak dibawa ke rumah. Ya Allah. Jadi contohkan pramugari ini untuk nyindir ya. Ya nggak usah tersinggung. Kan kata Rasulullah kan kulil haqqo walau kana murra. Dikatakan kebenaran meskipun itu baik. Ada sertifikatnya. Ada Profesi itu. Ya makanya sekarang itu ya zaman sudah gini, usahakan profesi itu oke, itu satu kebaikan. Kalau pramugari tidak senyum ya kita yang repot kan kalau haji umroh nggak betah kan. Apalagi pramugarinya berkumis jadi belum. Makanya ada kiai itu mantel sama teman. Ini kisah nyata. Ada kiai itu mantelnya pol sama teman. Ada kiai itu soleh betul. Kiai ini soleh betul. Tamunya kurang ajar. Nah si tamu ini habis haji desa. Orang desa itu kan ada pepatah man badah jaga wong desa biasanya wangkot itu raro aturan no? Akhirnya dia haji, pramugarinya kan cantik-cantik ya gitu tadi, dilayani baik, senyum muntah-muntah saja dilatih, Pak sakit apa, baru senyum baik kalau di rumah muntah-muntah tua ngerepoti di hotel juga gitu, makan, semuanya baik-baik. Singkat cerita setelah dia haji, kiai tadi yang pernah ditilii ketika datang haji kembali ke kunjungan. Si kiai mengunjungi
yang bedui tadi. Ya kalau orang desa bahasa Maduranya apa? Desa. Pokoknya bedui orang Arab. Rencana kiai tadi minta doa kan, kalau adat kampung kalau kiai datang kan minta doa. Nah berhubung yang datang orang bedui, kiai pun datang untuk minta Doa. Tapi kagetnya bukan main si kiai tadi. Pak Yai, lo buat doa haji. Pramugaranya wayu-wayu, tembuta lega ke wayu, tengkak bawang kelab gak ke wayu. Mandek man kiai seneng kaji. Jadi dia bayangkan kiai haji itu pikirannya kayak dia. Makanya banyak kiai suka haji. Muangkelnya kiainya terpamit gak jadi minta doa. Tidak sabar. Dasar bedui ya. Enggak, maksudnya ini hati-hati bagi ini hanya lagi. Jangan kira kamu ngajar di mana niat kamu ngajar agama, orang lain akan memandang itu. Orang lain memandangnya ya wajar segemulang, panjang banyak gaji, banyak sertifikasi. Maka buktikan kalau tuduhan itu salah ya, kita mengajarkan anak-anak kita, tetangga kita yang tanpa profesi pun kita ngajar. Nah, kalau sudah begitu berarti Anda sebagai muallimun nas al khairah, pengajar manusia kebaikan, bukan karena Profesi. Karena kalau kamu karena profesi ya tadi sama Allah dapati digaji teman-teman karena ada digaji sama negara. Jadi kalau kamu ngajar karena hamba Allah tadi, paling tidak jiwa ngajar itu kita bawa sampai pulang. Enggak pramugari, jiwa ramahnya cobalah kali-kali dibawa Pulang. Pegawai bank senyumnya cobalah dibawa pulang, disisakan untuk di rumah aja. Tapi kayaknya rata-rata habis. Dan itu nggak bisa disalahkan. Kenapa kalau di rumah marah-marah terus? Seneng mentek pas tugas. Dia harus senyum mulai jam berapa? 8 sampai 4 ya? Jam setengah 3. Jam setengah 3 ya. Jam setengah 7 sampai setengah 3. Itu berapa kali senyuman? Pantesan suaminya agak apa? Ya guru-guru ya gitu kalau ditanya Pak Ibrahim kenapa tidak ngajar anak? Ya habis kes ilmunya. Karena di kelas sudah diobral berapa jam? Biasanya ngobrol ilmu berapa jam? Itu habis ya kalau ilmu pas-pasan. Ya saya sebagai kiai juga gitu. Saya itu masih ingat di Dawi Bangun. Nah pidato itu hak ganjarannya mau sidik. Bergontok amplop. Nah ngaji begini itu ganjarannya banyak. Maksudnya ngaji sama santri itu ganjarannya banyak. Karena santri kan rata-rata orang lemah. Paling murid cuma setahun pisan. Setahun pisan saya ketemu dibagi 360 hari. Yang bagi bingung. Matematikanya nggak kena ya. 0, itu kalau cowok nggak bisa. Nggak mau mengkomakan. Di bulan. Ya pokoknya kira-kira 500 resiko. Jadi buktikan di depan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengajar karena perintah Allah. Sehingga jiwa mengajar kita ada dan selalu ada. Kita ngajar di sekolah juga mental pengajar kita ada saat di anak-anak, saat di tetangga. Itu hebatnya dia. Kiai itu ya orang yang di santri ya sebagai pengajar, tetangga sebagai saya itu di Jogja dulu merantau. Ya kerja, punya percetakan, punya nulis. Tapi karena jiwa saya kiai, orang sekeliling saya ngaji. Sekarang ngaji saya di Jogja itu ribuan. Karena jiwa kiai itu pengajar. Tamu-tamu juga gitu, tahu harus banget. Ada tamu tetap ngomong hukum. Maksudnya banyak tamu kayak jenengan untuk beberapa rombongan terus dari Kediri, dari Kalimantan. Bahkan pernah ada rombongan dari Kalimantan ya. Karena saya terkenal kalau ada tamu ya saya tetap ngomong hukum, artinya mengajar sebagai halal haram. Coba kalau saya sebagai kiai itu mentalnya dagang. Orang Kalimantan, sing prospek ngomong dagangan. Yang prospek di Bondowoso jalan apa? Tapi. Malah ada kiai yang guyon gini. Kalau ada kiai rokok sukun putih itu goblok-gobloknya kiai. Kenapa Pak Yai? Akhirnya tamunya bawa sukun putih. Tapi jadi kiai harus rokok jisamsu. Nanti tamunya juga bawa. Jadi kalau ada kiai kok rokok mahal itu modus. Karena nanti tamunya pasti jisamsu. Makanya saya pura-pura kan. Nanti bawain tape. Tapi kalau saya sukanya pizza, tamunya juga bawa pizza. Yang repot
kiai sarungnya gajah duduk, tamunya akhirnya bawanya ya gajah duduk. Yang repot kiai sarungan BAS, bingung tamunya. BAS sekarang kan 1 juta lebih. Bisa urunan ya. Subhanallah. Jadi saya tekankan lagi masalah niat. Niat itu harus banyak mendengar, Pak. Nah, tadi dulu kiai-kiai itu anaknya ada sekolah umum, tapi akhirnya yang jadi dokter itu orang non Islam. Yang jadi polisi banyak yang tidak sekolah. Tapi setelah kesadaran itu sekarang hampir semuanya itu hijau. Banyak polisi sampai pangap sampai jenderal, banyak yang keluarga pesantren. Barokahnya gerakan para kiai bahwa dunia ini memang harus dikelola mengarah bela Islam, lillahi kalimah. Coba sekarang barokahnya Islam masih begini, bupati gubernur nggak sholat berani nggak berani, pasti nggak jadi lah. Ada kandidat terkenal nggak sholat, kira-kira kepilih nggak kepilih. Barokahnya kita mensuasanakan ke Islam masih. Misalnya ada kandidat suka demenan bawain istri orang itu nggak jadi. Barokahnya kita mengawal supaya negara ini dipimpin orang baik. Kalau dulu kan nggak peduli ya Pak, nggak peduli ya, nggak peduli kamu siapa, karena rakyat nggak ikut campur. Ya maka suasana ini kita manfaatkan untuk pressure, untuk menekan supaya agama ini dikawal bahkan oleh negara. So akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tidak punya pejabat, tidak punya otoritas, pejabatnya mereka. Kira-kira wali songo, ziarah wali songo dikatakan sunat atau bukan? Nasibnya ya. Jadi nanti wali songo dipilih sarang kita dan khurafat. Ya kan? Kan terserah penguasanya Pak. Ya Allah. Iya jelas. Kamu sekarang wiridan, tasbih, istighosa dianggap satu ibadah, satu kesalehan. Tapi kalau kita nanti kalah itu dianggap satu kriminal. Ini penting. Makanya dengan yang pegang otoritas ini biasa alian juga risiko ngawal meskipun pura-puranya ya sebagai guru nasional yang digaji, tapi gaji itu jangan jadikan segalanya. Makanya saya punya anak dokter lucu, ini kisah nyata. Ada orang tuh menghujat Indonesia, imam masjid. Saya pernah di Malaysia, pernah di beberapa negara. Singkat cerita imam masjid itu bilang gini, datang ke kiai Indonesia imam masjid jamek gajinya berapa? Enggak digaji. Oh kalau di negara saya imam masjid jamek itu bawa BMW, muadzinnya juga bawa BMW, kan digaji di negara-negara maju. Singkat cerita si kiai ini iri. Si kiai itu apa? Iri. Ini yang kiai agak pintar. Tapi lucunya ada kiai yang pintar bilang gini, oh madekman kan sholat terus, dan arah sholat potong gaji. Intinya pertama dia bangga dengan negaranya karena imamnya digaji. Mana terus bangga muji-muji negaranya karena gaji imam. Kata kiai Indonesia tadi, kiai yang pintar tadi, cara Jawa itu madekman kue sholat mau untuk gaji nak ragu. Hebat Indonesia kan, imam masjid itu sampai jadi imam kentong diduduk sendiri, komat, adzan tetap jalan sampai tua sampai mati. Saking ikhlasnya orang Indonesia. Jadi saya mohon sekali bahwa Anda ngelola negara ini ikut membentengi madhab ahli sunnah. Karena madhab negara itu terserah negara. Coba Anda misalnya hidup di Iran, kira-kira nyebut Abu Bakar itu larangan nggak? Larangan. Karena Syiah nggak suka Abu Bakar. Jadi juga Anda nyebut saya misalnya hidup di Arab Saudi, kegiatan tahlilan itu dianjurkan apa dilarang? Dilarang. Dan karena mereka pemegang negara jadi otoritas resmi, apa? Otoritas resmi. Jadi barokahnya Indonesia dikawal kiai, pejabatnya juga pecinta kiai, pejabatnya juga dulu orang yang pernah ngaji di man di pondok-pondok. Mereka berpaham suka kiai itu ibadah, suka tahlil itu ibadah, ziarah wali. Ya, akhirnya atmosfernya seperti ini, ya, atmosfernya seperti ini. Dan ini harus kita jaga. Dijaga ulama itu ada, harus melibatkan umat, karena ini yang punya otoritas. Mengenai apa ulama, jadi meskipun barokah kita ketemu sebentar, tapi kita menjadi punya wawasannya dengan sesuatu yang belum berstatus haram, itu statusnya terserah pani. Sehingga orang punya anak banyak itu juga sunat kalau niatnya mengawal memperbanyak umatnya Rasulullah. Jadi kalau niatnya sekedar memang hipersek itu tidak diganjar, karena otaknya ada mikir ke depan. Nah,
hanya untuk qadha syahwat, hanya untuk nuruti syahwatnya yang menentukan juga nih. Orang punya harta banyak juga ibadah kalau niatnya supaya harta dikuasai orang soleh, terus kegunaannya untuk kesolehan daripada dikuasai orang fasik, kegunaannya untuk kemaksiatan. Ya itu ya ibadah, kaya plus wali. Jadi kalau kaya niatnya untuk memperbudak orang lain, mau menggolimi orang lain supaya aset di dia semua atau semua gue, ya maka miskin juga gitu. Kalau niatnya meringankan hisab supaya di akhirat hisabnya kecil ya halal. Tapi kalau niatnya miskin karena agak tanggung jawab, bangun tidur, ngopi, habis itu tidur lagi, lihat HP sampai capek, tidur lagi, ngopi lagi, gitu. Tahu-tahu miskin sekali. Itu miskin nggak prestasi. Karena dia miskinnya pilihan. Miskin yang dihormati Allah itu miskin pilihan. Orang-orang zuhud itu kan orang kaya sebetulnya, tapi milih hidup sederhana karena takut hisab. Itu miskin pilihan. Kalau yang tadi kan nggak miskin pengangguran dan karena kemalasan. Makanya Rasulullah berkali-kali ngendikan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung niatnya dan nanti yang mengawal status positif apa negatif juga nih. Maksudnya tadi, tapi syaratnya tadi niat dengan sesuatu yang masih bisa diniati. Kalau zina kan karuan haram, nggak bisa diniati jadi baik. Nyolong ya haram, nggak bisa diniati jadi baik. Sholat ya gitu, sudah wajib. Ya sudah diniati apa enggak ya tetap wajib. Jangan bilang gini, wah niat saya belum ikhlas, saya tidak bisa sholat lah. Ya tidak bisa ya tetap wajib. Ya makanya yang dikatakan niat itu ada apa? Amal yang belum berstatus wajib maupun haram itu terbentuknya oleh niat. Paham ya? Tapi kalau amal wajib ya selalu wajib. Jadi nggak boleh kamu berdalih, wah saya nggak mau jilbab kan, hati saya belum bersih, nggak bisa. Wajib ya tetap wajib. Haram ya tetap. Tadi misalnya zina, kasihan tuh kan nggak punya suami. Wah ya kacau. Haram ya akan selalu. Misalnya nolong, itu kan milik orang kaya, tak curi ya demi fakir miskin. Ya nggak bisa, haram ya tetap. Jadi maksudnya niat bisa membentuk itu apa yang belum berstatus. Kalau sudah berstatus ya sudah. Jadi saya mohon sekali dia harus banyak mendengar. Jadi dulu itu pernah kiai itu hampir mengaramkan semua aktivitas kepolisian karena perempuan menjadi polisi, tapi itu diperdengarkan. Sekarang anak-anak nakal banyak memanfaatkan perempuan untuk mengedarkan narkoba dan kadang disembunyikan di tempat-tempat yang nggak mungkin tersentuh lelah. Gitu seterusnya. Makanya terus ya sekarang biasa dokter kandungan sekarang banyak perempuan. Kalau dokter kandungan cowok semua bayinya nggak berani lahir. Apalagi cowok berdosa. Jadi dulu itu kan pikirnya kan gini, kuliah kedokteran pas kuliah pacaran maka haram. Jadi jika kiai cara berpikir itu apa? Perempuan kuliah pacaran nanti resiko. Padahal pacaran haram itu bukan bawaan kuliahnya ya, bawaan pacaran itu. Paham ya? Tapi setelah tadi ternyata banyak aktivitas apa medis yang harus ditangani. Bahkan yang saya misalnya ada kanker payudara, kalau dokternya Pak Ibrahim, istrinya sudah jantungan, apalagi istrinya ikut jenguk, ternyata pasangnya jantung. Langsung sih dibilang nggak sembuh-sembuh, nggak pulang. Ini mbak-mbak yang penyakitnya berat 2 hari sembuh. Ini cantik penyakitnya ini kan ada apa ini? Modus. Itu bapak sudah 2 minggu nggak diperiksa. Hari pertama sudah diperiksa. Kan wajib disudon ya. Bukan lagi ya sudon yang nggak haram yang seperti itu. Tapi barokahnya ada dokter perempuan kan lumayan kan. Paling nggak misalnya ini pas ngecek dikawal dokter perempuan, kalau macam-macam kan gitu lah. Makanya di antara aturan agama itu banyak makanya Allah ketika nyifati orang baik di mana alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang baik itu siapa? Orang yang mau mendengar. Yang urutannya yang mau mendengar. Setelah mendengar itu kemudian memilih yang terbaik. Fayattabi'una ahsana. Jadi kita harus mau. Karena beda perasaan orang itu. Kalau mau mendengar itu enak. Karena tadi ada hal-hal yang kita ekornya itu kan mau mendengar. Dihukum semua. Saya beri sekian contoh. Rasulullah pernah ngendikan gini, al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh maupun yang dibunuh di neraka.
Sahabat itu kagetnya bukan main. Oke ya Rasulullah, kalau pembunuh di neraka nggak masalah. Memang dia Pembunuh. Lalu apa dosanya yang Terbunuh. Tapi sahabat siap mendengar. Nabi ngendikan, innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya sial dia terbunuh. Tapi mentalnya tetap membunuh. Kalau saya duel dengan Pak Ibrahim, mentalnya kan pembunuh semua. Mentalnya kan pembunuh. Kalau orang Madura sedang carok, mentalnya pembunuh semua apa enggak? Pembunuh semua. Cuma ada yang sial terbunuh. Maka Nabi mengatakan yang terbunuh pun masuk neraka karena sebetulnya mentalnya pembunuh. Nah, karena niat tadi lagi-lagi karena dan kita paham karena mendengar. Paham ya? Jadi barokahnya tadi, makanya niat ini penting. Sampai yang terbunuh pun masuk neraka karena mental niatnya Mental pembunuh. Paham ya? Dan kita menjadi paham itu karena mendengar. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi sekarang orang itu enggak, kalau sudah punya pilihan itu tidak mau dengar. Saya pernah pidato ya enggak pidato lah ngaji. Jadi, kalau makanya saya kemarin tanya sama yang datang ke sini tak tanya kan, itu seleksi di MAN itu ukurannya pinter, cerdas apa enggak? Katanya daftar awal. Jadi siapa cepat, ya sudah lah, tidak usah pakai ukuran gitu ya enggak apa-apa. Karena ada seorang kiai yang pondoknya itu pondok unggulan, jadi IP-nya harus sekian, yang daftar harus sudah pinter gini. Suatu saat dia itu datang ke saya, sama saya tak bully. Kamu itu gak Tuhan, sudah kayak Tuhan. Murid bilang barokah itu yang goblok. Memang saya sengaja, karena dia hanya milih. Karena pinter saja. Geng. Subhanallah. Terus dia tanya, kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau ada pondok Quran yang pinter juara MTQ ya kan? Juara MTQ nanti dapat umroh. Berarti hubungannya sama negara mendapat. Sementara kadang ada santri bodoh, dia hidup di pedalaman Kalimantan. Barokahnya dia bodoh jadi orang biasa di sana di desa tertinggal, kepikiran bikin masjid, kepikiran bikin TPQ. Karena dia orang bodoh kan nggak mungkin jadi pegawai Kemenag, nggak mungkin prestasi. Barokahnya bodoh hidup di daerah terbelakang dan barokahnya membawa iman, membawa pelajaran zaman ngaji, melihat kampung terbelakang tetap bikin masjid, bikin madrasah. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang bodoh yang uang dan tenaganya diberikan masjid, posisinya pemberi. Ini pinter, posisinya menerima. Jadi makanya jangan benci orang-orang goblok. Tuhan sudah mengatur sedemikian. Paham? Tapi tidak usah niat jadi goblok. Kalau ilmunya kiai kan gitu. Robbana la ilaha semua ini nggak ada guna. Loh betul, saya pernah di pedalaman mana-mana daerah. Itu santrinya, kiainya kiai pedotan semua. Kenapa kamu jadi kiai di sini? Dulu mondok saya 2 tahun itu nggak kerasa. Saya pernah di pedalaman Sragen. Anaknya sekarang mondok di sini. Itu bapaknya mondok pedotan. Tapi dia punya tanah sedikit, tak kayak no masjid, bener no masjid. Sementara kadang kiai top pidato terus dikasih bicara uang kas masjid. Ya meskipun halal, tapi ini kan cerita. Allah itu luar biasa. Yang pinter ya ada hikmahnya. Karena kalau nggak ada orang pinter, orang nanti bisa mulang. Kalau saya goblok kan nggak bisa mulang sampean. Tapi kalau semua kiai alim itu nggak ada pemerataan Islam, karena pasti di pusat-pusat kekuasaan. Makanya saya kalau punya santri goblok ya senengnya kan. Ini aset desa tertinggal. Artinya gini ya, yang pinter ya saya hormati. Karena yang saya omongin kiai yang tadi tuh, sok selektif apa? Selektif berdasar IP, berdasar nilai. Akhirnya gitu tuh. Baru dengar ini Gus, saya mau tahun depan bebas. Ada juga kalau pondok bebas kata saya. Supaya mau mendengar. Sekarang kan mulai banyak juga di NU bikin sekolah-sekolah unggulan. Itu harus ada yang nentang, meskipun harus ada yang setuju. Karena ikhtilaful a'imah rahmah ya, khilafnya ulama itu menjadi rahmah. Karena kalau ini kita setujui secara masif, lalu orang-orang ditakdir agak idiot, ditakdir agak bodoh, ditakdir pinter tapi keluarganya terbelakang. Ini terus mau peleser gimana kalau semuanya menstandarkan unggulan? Saya termasuk orang yang keras menentang sekolah nasional unggulan, bukan apa-apa. Kalau agama sudah melatih diri diskriminatif, lalu kita gimana? Toh nanti unggul itu biar diuji lapangan. Kalau dia baik kan bukan di sekolah, diuji di lapangan. Apa artinya dia ranking 1 kalau setelah di masyarakat? Tidak ada apa-apa. Tidak. Ya.
Meskipun ya setuju pada ranking nggak apa-apa, lah lucu-lucunan sekolahan masa. Tapi jangan diimani. Apa jangan diimani. Son locon. Ya Allah. Subhanallah. Ya masa sekolah nggak ada rankingnya. Tapi jangan diimani. Nggih, ya Allah. Karena kalau diimani banyak kan yang sekolahnya goblok tapi jadi pengusaha sok. Kita tetap iman sama Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah pasti ada. Enggak ada. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi Allah itu bikin dunia seperti ini. Coba kalau nggak ada orang-orang tadi yang agak terbelakang Nyun Sewu, kayak apa? Coba barokahnya anak, misalnya alumni Nyun Sewu ya, alumni kampus-kampus nggak terkenal. Barokahnya nggak terkenal kan nggak bisa kerja di pusat kekuasaan di Jakarta. Akhirnya kerjanya diterimanya di Martapura, di daerah Dayak, daerah Papua, akhirnya kan menyebar. Coba kalau pinter semua di Jakarta semua, malah kacau kan? Kiai juga gitu, yang kiai top kan di pusat ini ya, yang kiai pedotan tadi. Terus saya pernah Jumatan di pedalaman Purwodadi itu hanya orang 16. Saya mau ke Jogja, kebetulan waktu Jumatan saya berhenti. Itu imamnya kalau baca Fatihah itu kayak orang mau kelahiran, saking susahnya. Maksudnya kayak imamnya saja masih mau belajar, jadi baca Fatihah kayak orang mau kelahiran. Perjuangannya masya Allah. Jadi itu jumlahnya hanya 16. Saya sama santri saya 2. Nah santri saya itu fanatik fikih, alumni syarat. Gus saya tak ada karena syaratnya cuma kan harus 40. Gus kenapa anda ada ya? Anda kan orang alim, enggak Gus. Sholat model ini pengiran sampai nomor ramen tolong. Sudah sholatnya perjuangan di kampung kayak gini sudah. Andai kan saya jadi malaikat, gak mentolong. Jadi ini sudah ada fakih-fakihan. Apa tidak tega lah, sudah seperjuangan itu kok gak diterima. Nah pendidikan juga kayak gitu. Sampai kalau lihat di Sumatera, di Kalimantan, ada orang yang ke kelas itu 4 kilo, 5 kilo jalan kaki, naik gunung, turun gunung. Dan mereka mau distandarkan nasional pakai IP Jakarta. Coba itu kan keangkuhan pemerintah. Ya kan? Keangkuhan pengusaha. Makanya dulu termasuk saya yang nentang Pak Mahfud MD juga nentang. Bukan menentang unggulannya, nentang nanti lama-lama jadi diskriminasi. Tapi kita seneng loh sama orang unggulan, sama jangan terjadi goblok, jangan. Goblok gak usah dilatih, sudah jadi. Sudah jadi. Ya kalau pinter kan butuh latihan, kalau goblok kan bawaan. Jadi nggak usah dilatih. Nanti habis dari sini terus bilang gini, kata Gus Pak goblok. Maksud saya ada gitu, goblok juga ada berkahnya sendiri. Coba kalau kita bikin standar unggulan, banyak nggak? Kamu lihat kalau di TV orang sekolah sampai nyebrang apa sungai ke anak-anak sampai gitu bertaruh nyawa kan? Mana mungkin mereka bisa ngalahkan Nyun Sewu yang di Jakarta, di Semarang unggulan-unggulan? Padahal milik negara, sama-sama dimiliki. Maksud saya bukan tentang unggulan sebagai sistem, enggak. Maksudnya ada usaha. Kalau ada kreasi gitu, ya mau. Berarti negara itu jangan ikut-ikut. Kalau negara ikut-ikut kan bila-bilain, pilah-pilah kalau coba. Sekolah nggak usah unggulan semua. Lah nanti yang terbukti prestasi ya monggo negara biaya itu ke Jerman kemana. Tapi kan setelah ada prestasi, jangan diseleksi dari awal. Kalau dari awal kan pilih-pilih. Itu ibarat ini, kamu punya anak 5, yang satu cerdas sehat, kamu biayai. Yang Nyun Sewu yang sudah lumpuh, udah gak usah jadi anak. Memangnya anak siapa? Negara itu kan ibarat orang tua, nggak boleh apa? Diskriminasi. Nah soal nanti unggulan tidak biar diuji lama. Kalau dia pinter, akhlaknya baik, perilakunya baik, prestasinya baik, setelah di masyarakat juga kepinterannya untuk kemaslahatan umum, pasti semua orang menokohkan dia. Tapi kalau kepinterannya untuk kekayaan pribadi, semua orang yang muak sama dia aja diuji di dia. Orang alim juga gitu kan? Sudah alim, alamah, manfaat, ngajar ikhlas, dia sopan sama orang, kan masyarakat menuakan dia. Tapi kalau apa artinya alim terus dia memperkaya diri sendiri. Dulu bapak saya juga gitu, rumahnya bagus pondoknya. Sampai saya rumah itu bagus pondok. Anak pondok milik umum bikin bagus. Kalau rumah sekedarnya, karena mulai dulu orang alim dilatih di cahadun nafsi, tidak milik kepentingan pribadi.
Kan misalnya ya sama orang pinter apa artinya pinter? Setelah pinter minta intensitas apa? Insentif. Bersama tak cerita nih. Sekarang Menteri Keuangan itu membatasi profesor guru besar karena gajinya tinggi. Iya kalau inginnya jadi profesor karena ingin pinter terus berbakti negara loyal, kalau enggak, kalau ingin profesornya supaya menaikkan profesi. Ya kan? Nah, iya maksudnya ini cerita. Enggak usah tersinggung. Katanya mau mas. Mengenalin. Jadi gitu ya, jadi saya mohon sekali ya, dunia ini sementara, makanya jaga niat. Semua itu untuk lillahi Kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabb. Amin. Wajahna mutawatir. Amin. Wajahna. Nas'aluka rahmatan tajid ya Allah. Amin. Wa ta'awudu bil fitnah. Wajahna bisa tinggi sama kasar. Amin. Amin. Wa inna latifika wa Amin. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nanti yang bapak bisa salaman sama istri saya, salaman di rumah cara itu sana, arah ke sana terus ke kanan. Saya kan langsung ngaji sama kang ini saya ditunggu. Tapi anda tidak taat mengganggu, hanya penunda waktu. Dia emang bagi kalau tak langsung mungkin jenengan itu ibu-ibu salaman bapak salaman sama istri saya terus langsung. Karena nanti saya ini ngajar habis ngajar terus pergi sama putranya Mbak Mun di Sedan, tapi saya ini ngajar dulu di Kangkang di pondok saya. Jadi itu pondok saya itu nanti rumah istri saya itu di kanannya pondok. Itu gimana? Sudah mau foto? Ya, mau. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada di Man, ya di Man di Bondowoso. Dan ini merupakan ngaji Gus Baha yang sudah lama, sudah lawas. Karena ini sekitar tahun 2019, yang mana sudah 6 tahun yang lalu ya, sekitar 6 tahun yang lalu atau 5 tahun lebih. Dan tentu saja Gus Baha ngaji kali ini ngaji mengenai fikih, mengenai tafsir, dan juga mengenai ketauhidan. Namun yang digarisbawahi di sini adalah berkaitan dengan Nahdlatul Ulama ataupun berkaitan dengan Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka berjuang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya berjuang secara ideologis, secara keagamaan saja, secara formal dalam artian formal keagamaan, namun di sini Gus Baha menerangkan mengenai pentingnya ikut dalam peran serta dalam pemerintahan, yang mana nantinya dalam pemerintahan itu pasti mempunyai otoritatif ya, sifatnya otoritatif atau mempunyai otoritas atau mempunyai kekuasaan, di mana kekuasaan yang dipunyai ini nantinya untuk menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini Gus Baha menyampaikan jangan sampai Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya Dzurriyyah Wali Songo itu kalah. Jangan sampai Dzurriyyah Wali Songo itu kalah, karena ketika kalah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti akan dijadikan musuh dari pemerintahan, yang mana artinya nanti semua kesunahan-sunahan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dianggap bid'ah, dan Wali Songo pun dianggap sebagai ahli bid'ah, distatuskan seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita kalah maka kita tidak punya kuasa. Misalkan Wahabi yang menang maka Wahabi yang punya kuasa. Maka dari itu penting serta dalam lini-lini strategis mengisi leading sektor dan mengisi formasi-formasi dari pemerintahan,
yang mana misalkan bakal menjadi presiden, menjadi apapun itu sangatlah penting, sangatlah setengah diwajibkan, karena memang itu untuk menjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Karena menjaga pemerintahan itu berarti kita menjaga kekuasaan, jangan sampai kekuasaan itu jatuh di tangan orang yang salah. Termasuk dalam di sini tradisi-tradisi pendidikan yang formal itu dulu itu dipandang sebagai pendidikannya Belanda ataupun di pendidikannya Muhammadiyah dan sebagainya, sehingga akan dicing atau akan diejek ketika kita sekolah formal, karena tidak ada yang di sekolah formal. Namun berkembangnya zaman, maka Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama ini penting untuk ikut dalam pendidikan formal, karena nantinya dalam pendidikan formal itu kita bisa menginternalisasi nilai-nilai aswaja, nilai-nilai Nahdlatul Ulama dalam pendidikan formal. Nah, termasuk sampai ke situ ya. Jadi dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu menyekolahkan Mbah Wahid Hasyim dan sebagainya, sampai sehingga sekolah-sekolah formal ini menjadi bagian juga dari dakwah, bagian juga dari lini sektor yang penting untuk digarap oleh Nahdlatul Ulama. Tidak hanya pesantren yang jelas kualitasnya, tidak hanya pesantren yang sudah jelas keideologisannya, tetapi juga masuk dalam pendidikan formal, termasuk madrasah ataupun termasuk sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Sehingga guru-guru dari sekolah-sekolah negeri ini, universitas negeri ini juga sebaiknya juga ikut diisi oleh santri-santri ataupun diisi oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana nantinya nilai-nilai ke Ahlussunnah wal Jamaahan itu bisa terdoktrinasi, bisa terinternalisasi dalam pendidikan formal yang ada di Indonesia. Jadi itu ya teman-teman, termasuk khususnya yang dibahas oleh Gus Baha. Jadi intinya adalah Duriyah Wali Songo itu harus menang, jangan sampai kalah dengan apapun itu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tentunya, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai kalah di Indonesia ini, karena nanti wajib untuk ikut serta dalam pemerintahan juga, karena nanti kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan itu akan selaras dengan kebijakan ataupun akan selaras dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika leading sektor itu diisi oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka insya Allah kebijakan-kebijakannya juga akan sepadan ataupun akan selaras dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Pak senantiasa sehat, senantiasa panjang umur, dan juga diberkahi, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Jika ada masukan, kritik, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.